hal yang negatif dalam kehidupan jiwa kami. Sementara firman-Mu Kau sampaikan Tuhan, Kau yang meneguhkan bahwa Kau adalah Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Salam saudaraku. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih di luar kota, kelihatannya. Dari saya lihatnya bukan dari laporan yang masuk, tapi dari jumlah kursi yang kosong saya lihat. Tapi ini juga sudah lumayan, karena sudah mulai dalam bulan Februari, ketika Tuhan dalam beberapa waktu yang lalu meyakinkan kepada kita bahwa kita adalah umat yang dinantikan Tuhan untuk siap membangun, maka kesempatan ini kita pakai untuk kita boleh mereview, mengingat kembali, menguatkan kembali apa yang sudah Tuhan pesankan di hari-hari yang lalu. Pilihan saya waktu pemilu kemarin kalah, presiden saya kalah. Ya, tidak apa-apa. Namanya pilihan kan, enggak semua pilihan kita menang. Ya. Tapi walaupun pilihan saya kalah, saya tetap semangat bahwa yang pegang kendali negara ini adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apa rupanya pilihan Bapak? Enggak usah lah saya kasih tahu lagi. Ya. Nah, ada yang menang juga gembira. Enggak apa-apa. Ini hidup bernegara, ya. Kewarganegara kita adalah kewarganegara surga. Walaupun di grup-grup, karena ada kalah, ada yang menang, keluar dari grup, left. Jangan ada yang keluar dari GKKD gara-gara ini. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Pastor Daniel masih berada di Medan, tapi Ibu Pastor ada di sini. Oh, ada di sini. Sama bajunya warna hitam. Baik. Pemimpin dalam pelayanan ini senantiasa berkomitmen untuk bisa memberikan makanan rohani, ya. Makanan rohani kita sama-sama belajar. Pemimpin pun manusia. Pemimpin dalam pelayanan ini ada beberapa keluarga, mereka pun manusia, punya kekuatan, punya kelemahan. Jemaat pun demikian, punya kekuatan dan punya kelemahan. Nah, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah antara pemimpin dan jemaat itu bisa bersinergi. Jangan sangka bahwa ketika saya berkomunikasi, berhubungan, berrelasi dengan jemaat, kami pun dibangun secara rohani. Oleh karena itu, hubungan kita adalah hubungan yang saling mendukung dan saling menguatkan, saling memberikan semangat, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tapi kalau ada status di gereja itu ada asar, ada pemimpin, ada PW, ada apa. Itu dibuat semua oleh manusia untuk menertibkan pelayanan saja. Kalau tidak ada pemimpin, semua jemaat, lalu semua ngatur. Ngatur sana, ngatur sini, nggak ada yang memimpin gitu loh. Tapi kalau semua pemimpin, siapa yang mau dipimpin? Tidak ada yang mau dipimpin gitu loh. Oleh karena itu, hubungan antara jemaat dengan para pemimpin di tempat ini, kita mau sama-sama memberikan semangat. Amin. Oleh karena itu, pada pagi ini saya diberikan kesempatan, dilayakkan oleh Tuhan. Sebenarnya saya, kalau menurut penilaian pribadi, masih banyak kurangnya, tapi Tuhan berikan otoritas untuk saya menyampaikan firman kepada jemaat Tuhan, untuk kita bisa sama-sama bertumbuh. Amin. Pagi ini tema yang mau kita bicarakan adalah mengikut Yesus, dasar hidup berkelimpahan. Kalau cerita mengenai berkelimpahan, semua orang bilang, mau berkelimpahan, maulah. Orang yang tidak sehat, yang tidak membutuhkan kelimpahan. Tapi ketika kita bicara kelimpahan, orang bicara ini materi, ini duit, maka akan penuhlah rekeningku, penuhlah dompetku, kata orang. Karena begitu sempitnya pemahaman orang soal hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan tidak saja hal materi. Ketika kita tidak punya rasa belas kasihan dalam hati kita,
ini sebenarnya kita pun kurang dalam hal memberikan perhatian sama orang. Padahal Tuhan Yesus ingin kita berlimpah-limpah dalam hal belas kasihan. Kita berlimpah-limpah dalam hal perhatian. Kita berlimpah-limpah dalam memberikan pertolongan kepada orang. Kita berlimpah-limpah keinginan untuk membuat orang mengenal Yesus. Itu sebabnya beberapa teman-teman kita terpikir bukan hanya keselamatan jiwanya. Kita dengar ada dari jemaat ini beberapa kelompok akan berangkat ke Huta Mula. Kalau Pak Tosa bilang habis Kota Mula, Kota Mulia. Tapi jangan diganti dulu kota itu, Kota Mula, Huta Mula di Toba, di Kabupaten Toba, di Sumatera Utara. Karena saya ingat bahwa visi pelayanan ini itu sampai menjangkau ke Sumatera Utara, ke Tanah Batak, ke Kupang, ya. Dan kalau Riau sudah pasti. Nah, di situ dibutuhkan sebenarnya ketika kita punya hal yang berlimpah-limpah, disitulah kesempatan kita bisa memberkati orang lain. Kalau nggak punya kelimpahan, dari mana yang mau kita bagi sama orang lain? Kalau kita nggak punya uang yang berlebih, berlimpah, apa bisa kita membagi sama orang lain? Kalau kita nggak punya kasih, nggak punya pengampunan yang cukup berlimpah, bagaimana kita gampang untuk mengampuni orang lain? Sedangkan kita masih mengasihi diri kita sendiri. Menganggap bahwa diri kita masih berkekurangan dalam banyak hal. Bagaimana kita bisa memberi? Tapi pada siang ini, pagi ini, kita mau belajar. Ketika kita mau hidup berkelimpahan, dikatakan bahwa kita harus mengikut Yesus. Itu inti dari hal yang mau kita bicarakan pada pagi ini. Mari kita sama-sama baca dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. 10 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat baca di layar di depan. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sepuluh ayat ini dibagi menjadi 5 ayat pertama itu perumpamaan. Perumpamaan itu adalah seperti analogi. Perumpamaan itu contoh. Ketika perumpamaan disampaikan Tuhan Yesus, tidak semua orang tahu. Ya, tidak semua orang tahu. Karena apa? Pemahaman orang yang mendengarkan firman itu berbeda-beda. Jadi kalau disampaikan dengan perumpamaan, belum tentu semua orang mempersepsikan apa yang dia dengar sesuai dengan apa yang kata Tuhan Yesus. Hal itu lihat di dalam ayat 6 dikatakan,
itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka itu orang yang mendengar perumpamaan tadi tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, diulangi lagi, tapi bukan dengan perumpamaan. Tapi Yesus waktu itu menjelaskan bahwa sesuatu fakta, keinginan hati Yesus itu yang disampaikan. Kalau ayat 1 sampai 5 tadi berupa contoh perumpamaan, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sekali lagi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ditegaskan. Masa Yesus benda mati? Ya kan begitu lagi, pintu. Apa dia pintu? Kita bayangkan pintu seperti besarnya pintu di rumah kita. Masa Yesus pintu? Katanya lagi. Nah di sini pemahaman seperti ini yang dibutuhkan. Bagaimana pemahaman kita mengenai apa yang sudah gamblang dikatakan Tuhan. Kalau tadi perumpamaannya ada satu kandang, ada pintunya. Lalu di dalam ada domba. Gitu tadi gambarannya. Di dalam ada domba. Di luar ada orang yang mau masuk ke dalam domba lewat pintu. Untuk masuk ke situ ternyata tidak hanya lewat pintu, bisa lewat tembok. Tapi orang yang masuk lewat tembok dikatakan oleh Yesus adalah itu pencuri dan perampok. Sementara yang lewat dari pintu itulah katanya gembala. Nah, dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, Tuhan mau menggambarkan bahwa ada domba di sana, ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Konteksnya pada hari ini adalah, hari ini ada jemaat Tuhan di dunia ini. Di Indonesia, di Riau, di Pekanbaru, di Arengka 2. Ini ada jemaat Tuhan. Ya. Jadi kita ini sebenarnya adalah yang sedang dibicarakan Tuhan pada zaman ini. Waktu zaman Tuhan Yesus dia bicara sama murid-muridnya, sama orang pada zamannya itu. Tapi ketika firman ini kita dengarkan di ruangan ini bicara kepada kita. Kepada saudara dan kepada saya. Dia sedang membentuk kita. Dia sedang memberi satu pesan kepada kita. Bahwa ada satu pribadi yang bisa membuat hidup kita berkelimpahan. Tapi tidak semua orang percaya. Kenapa? Karena orang di frame pemikirannya, dia masih melihat keberadaannya. Dia menganggap dia tidak mampu. Dia menganggap dia tidak sanggup. Dia merasa bahwa dia punya latar belakang buruk. Sangka dia bahwa Tuhan masih berbicara masalah keadaan dia. Tapi yang Tuhan mau adalah, Tuhan sedang berbicara hari ini bahwa dia mau memberikan hidup berkelimpahan kepada kita. Tapi kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita mengukur kebaikan Tuhan itu sesuai dengan kondisi kita. Padahal Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita. Dia peduli pada hari ini kita punya apa. Hari ini kita berpikir apa. Hari ini kita mempercayai apa. Itu yang penting buat Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat. Yesus sangat jelas membuat satu garis yang sangat jelas antara orang yang masuk lewat pintu dan orang yang tidak masuk melalui pintu. Mungkin lewat atap, lewat tembok, lewat apa. Yesus sedang membilang apa? Bahwa di dunia ini ada Yesus, ada non-Yesus. Itu pilihan. Tidak bisa, Yesus pun tidak bisa paksa kita. Oleh karena itu seruan Tuhan Yesus adalah dia mengajak kita, mari. Kan gitu. Dan ketika dia bilang, mari kepadaku hai yang letih, lesu dan berbeban berat. Kata dia mari kan. Kalau kita tidak mau datang kepada marinya itu tidak jadi. Dia menawarkan kepada kita, dia tidak bisa paksa. Ini katanya. Nggak mau Tuhan maksa. Tuhan menghargai kepribadian kita. Tapi dia menawarkan, marilah kepadaku. Ada orang yang mau, ada yang tidak mau. Tapi sudah jelas dikatakan Tuhan bahwa
ketika sesuatu terjadi di dunia yang sementara ini, kau harus berikan keputusan. Kau harus berikan pilihan. Ngikut Yesus atau tidak. Tidak boleh Senin sampai bulan Januari, sampai bulan Mei ikut Tuhan. Juni sampai April setengah-setengah. Ya. Di akhir tahun, karena di situ banyak pesta, tidak ikut Tuhan. Tidak begitu. Ya. Sepanjang hidup kita, itu kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita mau terus mengikut Dia? Kalau Tuhan sudah bilang, ketika kau tidak melewati pintu itu, ketika kau tidak menyerahkan hidupmu melalui Yesus itu, kau adalah pencuri dan perampok. Tidak ada orang cita-citanya, siapa yang mau jadi pencuri? Siapa yang mau jadi perampok? Saya, tidak ada itu. Atau mungkin orang ada yang bilang, mau kau jadi perampok? Mau, kenapa? Sukses sekali perampok itu, 7 rukonya Pak, 7 mobilnya katanya, perampok dia katanya. Itu salah konsep. Kita tidak bicara orang yang seperti itu gitu. Tapi hari-hari ini yang normal-normal itu orang bilang, tidak ada orang yang mau dibilang pencuri dan perampok. Entahlah kalau saudara mau dibilang. Saya yakin sama dengan saya, tidak akan mau dibilang pencuri dan perampok. Nah Yesus ketika bicara ini, dia menarik garis yang jelas bahwa ada perbedaan karakter orang yang lewat pintu, lewat Yesus, dengan orang yang tidak lewat Yesus. Beda karakternya. Ini Yesus yang bilang. Gembala itu masuk lewat pintu. Sedangkan pencuri itu lewat bukan pintu. Nah di sini dia bedanya. Nah ketika kita mau masuk melalui pintu, masuk ke kehidupan kita real ini, melalui Yesus, maka jalannya sudah benar. Amin. Ketika kita terima Tuhan Yesus secara pribadi, kita sudah masuk melalui pintu. Itu cukup pertama. Ya. Tapi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, iblis pun tidak senang kita ini masuk lewat Yesus. Dia ingin mempengaruhi pikiran kita. Kenapa? Apa buktinya gitu loh ya. Di dunia ini kan banyak pilihan. Ada membuat orang suka hal-hal yang rohani. Suka perkara-perkara yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ya, suka mengikut cara-cara Tuhan Yesus. Ada orang enggak. Dia mau coba berpikir masalah kehebatan teknologi. Orang lebih memilih kepada kehidupan modern. Orang lebih menginginkan kehidupan yang viral. Orang lebih menginginkan kehidupan kebanyakan orang. Sementara ada dikatakan Tuhan Yesus bahwa ketika kau hidup dengan melalui pintu Yesus itu, maka karakter-karakter Yesuslah yang akan kita munculkan dalam hidup kita. Ini persoalan yang sulit untuk dikerjakan kalau kita tidak memang memberikan pilihan kita, tekad kita, aku mau ngikut Yesus. Banyak bilang kata-kata kita bilang, aku mau ikut Yesus. Kenapa? Karena dia lihat efeknya mantap, bagus. Tetapi orang di tengah jalan kandas mengikut Yesus. Kenapa? Dia tidak bisa ikuti prosesnya. Jadi mengikut Yesus bukan sekedar kata-kata. Tapi dia adalah suatu proses. Hari demi hari. Apa yang harus kurubah. Apa yang harus kucocokkan dengan karakter Kristus. Itu bukanlah seperti membalikkan tangan. Kenapa? Karena di dalam merubah semua yang Tuhan inginkan, ada banyak tantangan, ada banyak tawaran iblis yang membuat kita bisa berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, semakin kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, maka semakin mudah kita mengikuti perjalanan dalam mengikut Yesus. Orang membunuh, tidak lagi dia merasa bahwa itu berdosa.
Kenapa? Karena yang dia baca buku-buku yang mengatakan bahwa membunuh itu tidak dosa. Membunuh itu adalah mengetes kejantanan. Membunuh itu adalah suatu kreasi. Membunuh itu adalah seni katanya. Ya? Sama ketika seks pun sekarang dipertontonkan orang. Seks itu tidak bahaya kata orang. Kenapa? Bacaan dia sudah beda. Mengatakan bahwa seks itu seni. Bukalah pakaianmu semuanya, tidak apa-apa itu katanya. Itu seni katanya. Pemahamannya berubah. Karena konsumsi pemikiran dia adalah membenarkan apa yang salah tadi. Jadi ketika dia bergaul dengan Tuhan, dengan Yesus, ketika dia mau buka, cari tahu apa karakter Kristus, maka itulah referensinya dia. Itulah yang membuat dia menjadi yakin, oh Yesus ini seperti ini. Karakternya adalah begini. Maka inilah yang diinginkan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita mau karakter kita dalam berproses, kita dalam mengikut Yesus, maka kita harus tahu persis seperti apa karakter Yesus. Mungkin kita sering dengar bilang Yesus, Yesus. Terkejut pun kita bilang, Yesus, Yesus kita bilang. Itu bukan menunjukkan kita sudah ngikut, ngerti pribadi Yesus. Ketika kita gagal juga untuk memahami apa karakter Kristus, kita khawatir akan sesuatu. Yesus bilang bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Ya? Jehovah Jireh. Dia Allah pemberi. Nah, ketika ini sebagai slogan, maka kita mungkin paham, Jehovah Jireh, Jehovah Allah pemberi kita bilang. Tapi ketika kita gagal untuk bisa mendalami apa maksud Allah pemberi. Ketika kita merasa gagal untuk memahami itu, kita pun mungkin menjadi takut, khawatir akan kekurangan keuangan kita. Sehingga kita ngerem persembahan kita. Kita ngerem perpuluhan kita. Kita tidak lagi memberikan perpuluhan kita tidak lagi mau gembira memberikan persembahan. Kita mungkin nggak mau lagi dengan senang hati memberi bantuan sama orang. Kenapa? Karena pemahaman yang Tuhan berikan bahwa Jehovah Jireh itu bukanlah kehidupan kita. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah itu Allah pemberi, kita dengan memberi sesuatu pun dengan suatu pemikiran bahwa Allah pun akan memberi aku. Amin. Kalau kita bilang Allah penyembuh, ya, pikiran kita sudah mulai berpikir, kemana lah berobat, ke Malakanya, ke Singapurnya, berapanya uangnya. Itu yang kita pikir. Ya? Karena memang kerja iblis seperti itu. Waktu kita kuat melihat, waktu kita kuat mau memegang satu kebenaran firman, maka iblis mencoba untuk mengambilnya. Sehingga apa? Sehingga kita gagal untuk bisa mengikut seperti yang Tuhan mau. Tapi jangan frustasi. Tuhan tetap memberikan cara-cara, Tuhan memberikan langkah-langkah, Tuhan memberikan penguatan-penguatan kepada kita. Kita lihat dulu dalam ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Ayat ini bilang, dalam perumpamaan ini, dia bilang bahwa ketika pribadi itu masuk ke kandang domba tadi, ini dikatakan bahwa yang masuk itu adalah gembala. Dia masuk melalui pintu. Dikatakan di sini, ia memanggil domba-dombanya masing-masing dan menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ditunjukkan bahwa gembala ini sangat kenal kali dombanya. Hari ini ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, Tuhan kenal kali siapa kita. Jangankan nama kita.
Ya, dia kenal kali sama kita. Kelakuan kita pun dia tahu. Walaupun orang tidak banyak mengetahui kelakuan kita, Tuhan tahu. Niat hati kita pun Tuhan tahu gitu loh. Nah, begitulah Tuhan pencipta kita. Karena dia suatu pribadi yang memang menciptakan kita. Yang menciptakan kita bukan bapak mama kita. Mama kita itu melahirkan kita. Dia bukan menciptakan kita. Ya. Tapi yang menciptakan kita adalah Allah Bapa. Dia tahu kita ini diciptakan, dia tahu kita hari ini ditempatkan di Pekanbaru, dia tahu kita ini mau dijadikannya seperti apa. Dia sangat tahu itu. Nah, kita ini kan yang menjalani saja. Dikatakan dia akan menuntun kita. Kemana kita mau dituntunnya? Enggak kok, kalau aku mau ke jalan nangka, aku aja pergi ke jalan nangka, aku dituntunnya. Ya, langkah kita ke jalan nangka, tapi tuntunan Tuhan ada di situ. Amin. Kalau kita tidak sadari bahwa kita dituntun Tuhan, kita belum melihat bahwa pribadi Yesus hidup di kita. Kalau kita jalan dalam kehidupan kita, kita melihat atau kita beranggapan bahwa ini pertarungan hidup mati aku, maka kita belum menempatkan Yesus menjadi penuntun kita. Ya, sama seperti bangsa Israel ketika dia dari Mesir mau ke tanah Kanaan, memang Allah Bapa tidak menunjukkan di depan dia berjalan di situ gitu loh. Tapi segala ular berbisa itu sudah disingkirkan Allah. Demikian juga kita. Kita kadang-kadang tidak sadar saja, Tuhan sudah tuntun kita. Dari si borong-borong lewat kepada Tarutung, dari Tarutung ke 50, lewat ke Bagan Batu, kemana. Sepertinya aman-aman aja mobil kita. Padahal Allah sebenarnya sudah menyingkirkan semua bahaya. Amin. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, kita rasanya sepertinya, wah itu kan karena prestasi saya bawa mobil. 20 tahun coy, aku udah bisa bawa mobil, kita bilang. Kita kira kehebatan kita. Tidak. Tuhan tuntun kita di situ. Terasa atau tidak terasa, disitulah sebenarnya kita menempatkan apakah aku bisa membayangkan bahwa tuntunan Tuhan penuh atas aku. Kemana kita dituntun Tuhan? Dalam ayat ini dikatakan ke padang rumput yang hijau. Emang aku makan rumput? Apain ke padang rumput? Emang aku mau tidur-tiduran di rumput, bawa nasi ramas, bawa nasi bungkus. Pemahaman Tuhan adalah dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Itu dia sedang mengatakan bahwa kita mau dibawanya kepada tempat yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari cita-cita kita, lebih baik daripada pengalaman kita, lebih baik daripada keimpian kita. Tapi karena impian kita ini kita batasi pada bacaan kita tadi, mau kita berpikir bahwa kita hanya pendek saja. Cita-cita kita pendek. Penting aku bisa makan nasi bungkus 1 kali seminggu, pakai daging rendang, cukup. Yang lain tidak perlu. Tuhan bilang mau lebih baik daripada itu. Itu yang Tuhan tawarkan. Dia tuntun kita ke situ. Mungkin cita-cita kita hari ini enggak terlalu tinggi. Tapi Tuhan mau bawa kita lebih tinggi. Kalau setan bilang, wah kau udah kebablasan kau kawan. Udah mulai sombong kau. Enggak. Tidak. Jangan takut berpikir besar. Aku hanya berdoa Tuhan berikan aku rumah tipe 36. Cita-citanya rumah tipe 36. Ketika dia bermimpi minta aku mau rumah 150 meter. Iblis bilang, emang pendapatan kau bisa mencukupi itu? Oh iya ya, kau udah mulai sombong. Katanya. Tuhan tidak bicara seperti itu. Dia mau buat kita besar. Mimpi kita dia taruhkan besar. Tapi bagaimana kita bisa membawa mimpi-mimpi kita tadi dalam tuntunan Tuhan, itu membuat kita tidak menjadi sombong. Amin. Yang tidak boleh kan sombong. Tinggi hati. Kau tahu aku bawa motor ini 2 motorku, ini aku bawa sekarang. Ada lagi 2 lagi di rumah kawan, gitu bilang.
Bukan begitu. Ya. Tapi Tuhan membawa kita ke padang rumput yang hijau, kepada kondisi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena Dia ingin kita sehat. Dia ingin kita sembuh. Kita ingin bahagia. Dia ingin kita sukacita. Dia ingin kita banyak uang. Dia ingin kita, nanti kalau udah banyak uang dibilang, nanti kalau udah bawa uang, udah punya uang, frustasi lah kita. Aku tidak diberkati. Bukan. Tapi suatu kondisi yang lebih, yang berlimpah dengan kesehatan, berlimpah dengan kesejahteraan, berlimpah dengan kerukunan, berlimpah dengan kegembiraan, berlimpah dengan sukacita. Itu Tuhan harapkan selama kita di dunia. Ingin? Amin. Ini yang Tuhan siapkan. Jadi jangan ragu, Tuhan mau bawa aku kemana? Tunggu dulu. Tunggu dulu kita bilang. Kenapa? Karena cita-cita kita itu pendek. Padahal pencipta kita tahu nanti ujungnya kita mau seperti apa. Tapi adakah kita mau dituntun oleh Dia? Meskipun gembala bawa domba ribuan, bawa dia gembala di depan. Kan ada juga gembala yang tidak mau kan? Ada kan? Gembala yang bandel lah namanya dia. Ya? Domba. Ada domba yang dibawa ratusan gitu kan. Sampai di tujuan 70. Tapi domba, iya domba, tapi domba yang bandel gitu loh. Tambah gelarnya gitu loh. Ya, ada juga domba yang malas. Ya, ada yang domba yang malas. Waktu dia diajak gitu dia hanya gini-gini aja di situ, jalan tempat dia kan. Kawan-kawannya udah melangkah gini, dia jalan di tempat gitu loh. Capek juga dia. Capek juga aku gitu, padahal jalan di tempat. Nggak mau ngikut gembala. Gembala itu kan bawa tongkat, bawa gada. Tongkat itu untuk kalau dia ada mau melenceng-lenceng, ya. Ada mau melenceng-lenceng, ya. Diarahkan oleh tongkat. Ada serigala. Ada anjing yang mau mengganggu, ada gada untuk mukul, ya. Tapi ada domba yang tidak nyampe. Kita di mana posisinya? Saya tidak tahu. Tapi saya mau memposisikan ketika Tuhan mau tuntun, gembala yang agung tadi mau tuntun, aku mau dituntun sampai kepada keinginan Dia. Tapi perjalanan kehidupan di dunia kita masukin, kita lalui, ya. Jadi tidak ada hal yang terlalu spektakuler akan terjadi, ya. Mungkin di tengah jalan Tuhan akan bilang, sini domba-dombaku. Tidak ada mungkin itu. Jalan seperti biasa saja. Tapi sebenarnya adalah Tuhan sedang menuntun kita kepada tempat yang lebih baik. Kepada kondisi yang lebih baik dari hari ini. Kalau kemampuan kita tidak cukup, bukan berarti Tuhan tidak punya rencana atas kita. Tapi Dia bilang, mari ikut aku. Ikut aku. Walaupun Dia bilang mari ikut aku, ketika kita tidak mau, tidak terjadi. Jemaat Tuhan, pada pagi ini kita diajak oleh Tuhan. Ketika kau mau hidup berkelimpahan, yang Tuhan inginkan adalah kau mau sajalah diikuti. Maka berproseslah kita. Apa arti berproses itu? Kehidupan kita jalani. Ya, kegiatan-kegiatan kerohanian kita jalani. Bukan membuat supaya kita disenangi Tuhan, bukan. Supaya kita bersemangat di dalam perjalanan tuntunan Tuhan tadi. Itu yang dibutuhkan. Karena kalau kita sudah menyesali, nggak ada yang dapat sama kita. Kadang-kadang kegagalan anak-anak muda sekarang, orang tua pun begitu, dia tidak bisa lagi membedakan mana suara Tuhan, mana suara-suara dunia. Samar. Ya. Kalau kita sudah terlalu sering mendengarkan musik-musik yang keras dalam pikiran kita, dalam telinga kita, latih dia. Musik-musik keras terus, ya. Nanti ada suara yang agak lembut, enggak peka lagi dia. Ya.
sudah tumpul. Ya. Tapi di dalam keheningan kita bisa lihat bunyi jangkrik pun kita dengar. Apa itu? Kita bilang. Oleh karena itu kita butuh sebenarnya berdiam diri, dengarkan Tuhan. Apa yang mau Tuhan bilang? Perasaan apa yang sedang Tuhan sentuhkan kepada kita? Karena dunia ini sekarang mempertontonkan hal sehingga kita bingung mana yang benar. Kesalahan di dunia ini ya, kesalahan yang diulang-ulang berkali-kali dilakukan seperti kebiasaan, dibilang orang itulah yang benar. Sudah benarnya itu. Buktinya apa? Ya seperti sekarang kalau orang menyapa orang lain, ya, ini di kota kami sana, bodat, katanya gitu. Itu biasa sama orang. Kenapa? Dia terbiasa bilang begitu. Dia kira kebiasaan itu itulah kebenaran. Apa kau bilang? Halo, masih hidupnya kau? Kita bilang kan, masih hidupnya kau? Kita bilang. Tambah jelek kau kulihat sekarang, katanya gitu. Dia kira itu sapaan yang biasa, tapi orang yang tidak bergaul dalam itu mengira bahwa ini sesuatu yang salah. Ya. Orang yang salah mengucapkan hal-hal yang salah, etika tidak ada lagi, dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Ini yang mau disamarkan iblis kepada kita. Sehingga kita ucapan kita pun, penghargaan kita kepada saudara kita nggak ada lagi. Nggak kita bilang, wis tambah segar kau hari ini. Tambah semangat kau hari ini. Pujian hilang. Kita kira kata-kata yang seperti kata-kata orang di dunia itu, itulah kata-kata yang ngetren. Maka itu yang diadopsi. Orang bilang, hari gini kalau kita ganti-ganti pacar kita, itu biasa coy, kata orang. Itu biasa. Apa yang salah katanya? Salah. Terus besok kita mau ganti istri, karena istri orang cakep kita lihat, ganti istri kita ya, kita bilang gitu. Ganti istri. Di beberapa komunitas orang itu biasa. Masa iya? Ada itu. Kami di kompleks kami dulu di Duri, di Caltex itu, mungkin saking bosannya orang dengan istrinya, lihat istri orang lebih hebat lagi, genit juga, sama-sama genit, gantian, ceng. Masa iya? Iya, ada, percaya aja lah itu ada gitu loh. Artinya itu penyimpangan. Tapi karena orang melakukan itu, sudah terbiasa dunia ini melakukan itu tidak dianggap lagi dosa. Wanita sayang-sayangan sama wanita, pria sayang-sayangan sama pria. Homoseks, LGBT, ya, dianggap sekarang sudah biasa. Ada orang mau diberkati, berani-berani ke gereja bawa anjing sama manusia, mau nikah katanya. Iya, itu biasa, modern kata orang. Hari ini Tuhan bilang, itulah dosa. Hari ini kita dihadapkan Tuhan. Ketika kau tidak peka melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Dan siapa yang menuntun kita itu. Dunia bisa menawarkan berbeda dengan kita. Dunia hari ini, bukan saya bilang dunia tinggalkanlah dunia, enggak, jangan tinggalkan dunia. Kalau enggak Tuhan yang mengangkat dari dunia. Ya. Dan bilang, kalau gitu Pak Peter, dunia ini enggak benar lah ya. Aku tinggalkanlah dunia ini, kita bilang. Srat, gitu. Gantung gitu. Mati gitu. Kenapa? Enggak benar lagi dunia ini, salah. Ayat 4, mari kita lihat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia. Karena mereka mengenal suaranya. Domba itu hewan yang lemah. Ya. Dia tidak bisa memelihara dirinya sendiri. Itu ciri-ciri domba itu. Bahkan kalau domba yang terlalu kecil itu dihalau terlalu cepat, bisa membuat domba itu terpongo-pongo akhirnya mati. Ya, kalau domba yang masih anaknya gitu loh. Tapi walaupun domba ini punya kelemahan, dia sering suka tersesat,
Ya, dia harus tetap dipandu-pandu. Kelebihannya ada, pendengarannya tajam. Pendengarannya tajam. Tapi serigala pun pendengarannya tajam. Nah bedanya serigala dengan domba, ini selalu ditunjukkan dalam perumpamaan. Domba itu bisa mendengarkan suara tajamnya pendengarannya itu dalam jarak pendek. Sementara serigala itu dia tajam pendengarannya jarak jauh. Ini menggambarkan bahwa anak-anak Allah yang Allah persiapkan ini, ya, yang masuk dalam tuntunan Tuhan, ya, ini punya ketajaman pendengaran dalam jarak yang pendek. Artinya apa? Begitu halusnya suara Tuhan. Kadang-kadang kita bisa baca firman, lalu ini jadi air mata kita keluar. Terima kasih Tuhan, Kau baik sama aku gitu. Ya, itu sebenarnya kata orang rema, sesuatu yang menggairahkan kita. Lalu tiba-tiba kita baca firman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Akhirnya kita bilang, aduh Tuhan, aku mau datang, kita bilang. Hal-hal yang seperti ini bisa kita alami kalau melalui latihan. Tidak bisa lewat tontonan. Artinya apa? Udahlah aku baca, aku lihat aja lah slide-slide video-video itu. Tidak bisa. Ini harus diperankan. Mari datang, bacalah firman. Ya, bacalah firman di kamarmu. Lalu ambillah suasana yang memang kita teduh dengan Tuhan. Jangan imbangi dengan musik keluar di sana, kita baca firman di sini. Ya. Tapi ada satu waktu Tuhan bilang, latihlah kekuatan yang dimiliki domba tadi. Kita mau banyak lagi dengarkan janji-janji Tuhan. Kita masih mau dengarkan lagi apa yang Tuhan inginkan. Kita mau lagi bilang apa yang Tuhan sarankan. Lewat bagaimana? Dia tidak akan dengan hal-hal yang spektakuler. Tapi bisa juga, ya. Dia bisa membuat kita tersadar itu lewat kita terkapar di aspal. Aduh Tuhan. Baru kita bilang. Tiba-tiba kaki kita tersandung, jatuh, pecah gigi kita 2. Baru tahu, aduh Tuhan, apalah maksudmu kita. Bisa. Tapi jangan tunggu Tuhan lakukan seperti itu. Ya, endahlah aku tunggu dibuat Tuhan lah dulu tanda-tanda, dipatahkan dulu satu kakiku, baru aku percaya Tuhan itu berkuasa, kita bilang. Kalau itu maumu tunggulah itu gitu. Tapi Tuhan mau kita masih lengkap kondisi tubuh kita masih sehat. Tuhan masih mau pakai kita. Hei, jangan tunggu kurang dari alat panca indera kita, baru kita bilang, ternyata Tuhan Kau membutuhkan aku dalam pelayanan. Gak bisa lagi, main gitar gak bisa lagi, tangan udah kaku gini. Ya, tapi penyesalanlah tinggal. Ketika kita masih lengkap, ketika kita masih sehat, ketika bisa masih seperti ini keadaan kita, mari, Tuhan sedang menuntun kita. Jangan kuatkan dalam alasan. Tahu kau Tuhan, kakiku udah lemah, ginjalku sudah 70%, yang kiri, yang kanan tinggal 10%, itu pun mau kusumbangkan lagi Tuhan. Nggak bisa. Apa yang ada pada kita hari ini, Tuhan mau tunggu itu. Karena Dia adalah penuntun yang baik, Dia gembala yang baik. Digambarkan bahwa domba-domba tadi yang kecil itu dia rangkul. Yang sudah besar, yang induk-induknya jalan. Kita yang masih lemah rohani pun dituntun Tuhan. Tapi jangan bayi terus. Ya, jangan bayi terus. Kita akan dewasa juga secara rohani. Di jemaat ini diharapkan jangan dilayani terus, melayani juga. Kira-kira seperti itu dia. Aku mah jemaat udah cukup aja lah, aku jemaat duduk, aku dengarkan firman, ya udah minggu depan begitu lagi. Enggak, Tuhan inginkan, mari kutuntun kau. Mau kupakai talentamu untuk apa? Untuk memberkati banyak orang hidup dalam berkelimpahan. Ketika kau memberikan hidup berkelimpahan sama orang, kau sendiri sudah menikmati kelimpahan itu.
Yang terakhir mari kita lihat, ada satu kendala yang sangat luar biasa yang mengganggu kita untuk bisa terus dalam tuntunan itu. Ayat 10, Yohanes 10 ayat 10, saya baca, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Statement ini kuat. Tuhan berikan ada tantangan di depan ini. Yang masuk ke dalam kandang domba tadi tidak melalui pintu, disebut pencuri dan perampok. Target mereka, target pencuri itu hanyalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu targetnya. Dia ingin gembala dengan domba ini tidak connect. Pencuri ini menginginkan satu target bahwa domba ini jangan sampai terhubung dengan gembalanya. Kalau boleh domba ini benci kepada gembalanya. Itu keinginan pencuri tadi. Apa yang diharapkannya? Kalau terpisah, maka domba ini pun akan tercerai-berai, akan susah, akan menderita, akan mati. Hari ini iblis masih punya target seperti itu. Dia adalah pencuri. Dia masuk mau merusak hubungan antara kita dengan Yesus sebagai gembala itu lewat 3 cara. Dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan. Apa yang dia curi? Dia curi apa kekuatan yang sudah kita punya. Kita punya iman dengan Tuhan. Karena apa? Kita baca janji-janji Tuhan, kita kuat. Dia coba mencuri itu. Cara dia mencuri seperti apa? Mungkin doa kita lama dijawab, lama terrealisasi. Iblis mulai bilang, mana ada Tuhan itu? Apa imanmu itu? Kau lihat Tuhan itu katanya besar, mana bisa? Kau hari ini berkekurangan, kau hari ini tidak maju-maju, kau hari ini tidak punya pasangan hidup, kau hari ini miskin, kau hari ini tidak punya apa-apa. Mana Tuhanmu katanya. Iblis mencoba mencuri kebenaran firman. Ketika dia mencuri, kalau kita sadar kita sedang kemasukan pencuri. Nah, coba kita bayangkan kita di rumah kita. Ya, pencuri sudah congkel jendela kita, kepalanya sudah muncul, kita lihat dari dalam, oh pencuri kita bilang. Terus pencurinya ngambil TV kita. Oh mau diambilnya TV aku ya katanya. Handphone dulu diambilnya ya katanya. Setelah keluar mencuri habis itu baru kita bilang, maling, 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 baru gitu. Ada guna? Tidak ada guna. Waktu pencuri datang seharusnya sikap pernah, hei pencuri pergi kau, kan gitu dia. Ya, waktu kita sakit, aduh tambah sakit kita bilang gitu. Firman bilang ketika kita percaya, karena bilur-bilur Tuhan Yesus aku udah sembuh, tapi masih sakit. Ya, jangan bilang, makin sakit ya, makin sakit ya, makin sakit dia bilang. Enggak, oke makin sakit faktanya. Tapi kata Tuhan aku harus percaya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama seperti kita sedang meneriakkan pencuri, maling, maling, maling. Waktu pencurinya belum mencuri. Begitu sikap kita. Ya, waktu pencuri datang, kita harus sudah sadar bahwa ada kekuatan yang dari Tuhan yang kita perankan. Waktu doa belum dijawab, mulai diganggu, istri bilang, macam mana ini Pak ya? Kita sudah doa terus, sudah rayon-rayon terus, sudah terus, begini-begini kita kata gitu. Dia bilang, tenang Ma, waktunya Tuhan belum sampai, kita doa terus. Ini kekuatan dari Allah. Ketika cita-cita kita belum tercapai, ketika proyek kita belum terlaksana, ketika impian kita yang Tuhan taruhkan belum terjadi, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Amin.
Supaya apa? Supaya pencuri yang mencuri tadi hilang. Karena targetnya si iblis adalah dia ingin mencuri damai sejahtera kita. Dia mau menipu pikiran kita. Nggak bisa lagi kita bedakan mana yang asli suara Tuhan, mana yang palsu. Ya? Nggak tahu lagi kita melihat mana yang salah, mana yang benar. Seperti pendapat-pendapat dunia tadi, ganti-ganti pasangan tadi. Ya, tidak ada etika lagi. Kita kira itu sesuatu yang biasa. Tidak. Tidak, itu upaya iblis merontokkan keyakinan kita kepada Tuhan. Karena dia mau mencuri sukacita kita. Dia mau mencuri pemikiran positif kita. Dia mau mencuri iman kita. Sedikit-sedikit dia akan ambil itu. Pencuri yang kedua, dia membunuh. Ketika dia sudah mencuri sukacita kita, dia mau mencuri kekuatan kita, iman kita. Lalu dia mau coba singkirkan sukacita kita. Dia coba mau singkirkan lagi kekuatan kita, damai sejahtera kita. Pikiran kita dibuatnya tidak tenang. Curiga. Ya? Ini upaya dia mau membunuh, mau mematikan iman kita. Terakhir, ketika kita sudah terbunuh, iman sudah kandas, maka fisik jadi sakit-sakitan. Sakit-sakitanlah kita. Ya? Selera pun tidak ada. Mau melayani, tidak lagi melayani, tidak ada lagi. Sudah rata aku rasa katanya. Mau bawa firman, apalagi itu, tidak usah lagi. Rayon-rayon, percuma itu kita bilang. Udah mati, udah binasa. Ketika ini yang terjadi, enggak sampai keinginan Tuhan mau membawa ke padang gurun yang hijau tadi. Terhentilah apa rencana besar Tuhan atas kita pribadi, atas jemaat ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan, siang ini saudara dan saya diingatkan Tuhan, ada banyak tantangan yang ada di sekeliling kita. Baik itu logis maupun yang tidak logis. Ya. Tapi Tuhan bukan bilang bahwa kebenaran itu logis atau tidak logis. Ya, Tuhan tidak bicara begitu. Ketika Tuhan menyuruh muridnya berjalan di atas air, ketika logika bicara, orang jalan di atas air tenggelam. Itu cerita logis-logisan. Ya, cerita matematika kalau aku berikan sama orang, aku punya 10, aku beri sama orang 5, akan ada 5. Tidak percaya lagi kita begitu ini 5 tapi bertambah lagi dia, bertambah lagi, tidak percaya lagi orang. Tapi Tuhan sedang membicarakan satu hal yang konsepnya Allah. Ketika kau menyiapkan dirimu mau hidup berkelimpahan, yang diperlukan kau harus taat dengan Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Bagaimana kau mau masuk taat dalam tuntunan Tuhan, itu diperlukan upaya kita. Upaya dari kita. Kalau tidak ada upaya dari kita, semuanya itu akan sia-sia. Oleh karena itu jemaat Tuhan, pesan Tuhan pada siang ini buat saudara dan saya. Kita sama-sama saling bisa membangun satu dengan yang lain, dengan jemaat Tuhan, bahwa keinginan Tuhan, dia adalah pintu itu. Dia adalah pintu. Dia adalah gembala yang baik yang masuk melalui pintu. Dia mau menuntun kita, membawa ke suatu tempat yang memang Tuhan inginkan kita mau lebih daripada yang hari ini. Dia mau ingin kreasi dalam kehidupan kita. Rencana kita, cita-cita kita, itu sudah mau dia bawa kepada kita. Ketika kita sadar itu, maka ambil waktumu, datang sama Tuhan, dengarkan keinginan dia, latih apa yang dia minta. Supaya apa? Supaya Tuhan leluasa bekerja dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala. Kita sangat bersyukur ketika kita tahu bahwa Yesus adalah pintu dan penuntun itu. Sehingga kita boleh memiliki hidup yang merdeka dan berkelimpahan.
Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus adalah pintu itu, dan Dia gembala yang baik yang senantiasa mau menuntun kita, membuat kondisi kita lebih baik daripada hari ini, maka kita harus menaruh percaya kita yang kokoh untuk mau mengikut Dia. Mengikut Dia bukan musiman, tapi mengikut Dia senantiasa hari demi hari, waktu demi waktu, sampai Tuhan menjemput kita dari dunia ini. Ada banyak rencana Tuhan mau Dia ingin realisasikan melalui hidup kita, melalui talenta kita, melalui profesi kita. Itu kerinduan Tuhan, karena Dia ingin hidup kita berkelimpahan dalam banyak hal. Dia mau pakai kita lewat pekerjaan kita hari ini, lewat profesi kita, lewat status kita hari ini, lewat keluarga kita, lewat anak-anak kita. Dia mau pakai kita luar biasa. Tapi Dia butuhkan kesediaan kita. Maukah kita dituntun oleh Dia? Allah yang berkuasa hari ini. kasih firman-Mu yang boleh menguatkan kami, memberikan satu kepastian dan jaminan bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang mengerti betul kami sebagai ciptaan-Mu mau jadikan apa di dunia ini Tuhan. Kau sedang mempersiapkan kami dalam masa kami pada hari ini Tuhan. Kau sedang mempersiapkan kami dengan apa yang ada pada kami pada hari ini. Oleh karena itu Engkau mau mengajak kami, mau menuntun kami ke suatu keadaan yang lebih baik seperti yang Kau inginkan Tuhan. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu adalah indah buat kami Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tak pernah terpikirkan oleh kami, yang tak pernah terlihat oleh kami, itu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang bahkan tak terpikirkan oleh angan-angan kami, itu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kau menginginkan kami mau dituntun oleh Engkau ya Tuhan. Kami boleh mempercayai total apapun keadaan kami hari ini. Meskipun keadaan kami lemah, keadaan kami sakit, kemampuan kami kurang, keadaan kami tidak ada apa-apa, Engkau tidak memperdulikan itu Tuhan. Kau hanya ingin melihat kesediaan kami, apakah kami mau dituntun oleh Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur pada siang ini Tuhan. Kau yang bersedia menerima kami apa adanya. Dan kami tahu di depan ini ada rancangan besar yang Kau siapkan untuk kami, untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kuatkan Tuhan iman kami, iman percaya kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat,